Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizali Putra, NIM 221218104. Di sini saya akan memenuhi tugas kuliah saya. Komunikasi data. Secara mendasar, proses komunikasi data melibatkan dua titik penting yang menjadi pusat dari pengiriman data sekaligus informasi. Proses ini dapat terjadi jika ada media penyalur atau saluran transmisi melalui peralatan tertentu seperti kabel, jaringan, dan sebagainya. Di antara dua titik tersebut masing-masing memiliki kode biner yang tersistem lewat saluran. Komponen komunikasi data. Aspek yang paling penting salah satunya yakni komponen komunikasi data yang harus ada dalam proses pengiriman atau penerimaan. Jika salah satu komponen tidak ada, maka kedua proses tersebut otomatis tidak akan dilakukan. 1. Sumber data. Komponen pertama yakni sumber data, yakni tempat utama di mana kumpulan data sekaligus informasi dapat dimunculkan kemudian dikirimkan. Sumber juga bisa diartikan sebagai sumber asal dari suatu perangkat berfungsi untuk menginput data serta mengirimkannya ke tujuan penerima data. Perangkat sebagai sumber memiliki bentuk yang sangat beragam, antara lain seperti kumpalan teks yang terdiri dari tulisan, gambar, maupun video. Semua data sekaligus informasi tersebut tersistem dalam satu kesatuan kemudian masuk pada sistem komputer. Selain komputer, ada beberapa perangkat yang dijadikan sebagai sumber, antara lain seperti fax, telepon, PC, telegan, dan sebagainya. Setiap sumber ini nantinya dapat menghasilkan suatu gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan data. 2. Transmitter. Elemen penting selanjutnya yaitu transmitter yang fungsinya untuk memproses beragam informasi data sebelum dikirimkan lewat media tertentu. Bentuk asli data sebenarnya berupa kode biner yang hanya diketahui para ahli saja. Untuk mengolah data tersebut agar menjadi sebuah file teks memerlukan media yang disebut transmitter. Transmitter ini membangkitkan kumpulan data terlebih dahulu, kemudian mengolah dan memprosesnya sedemikian rupa. Setelah data tersebut diolah menjadi kategori teks tertentu, maka dapat dikirimkan melalui perangkat lain dengan bentuk sinyal analog, kemudian dikirimkan dan disalurkan pada perangkat sebagai penerima data. Contohnya dari transmitter seperti modem yang fungsinya menginput digital bit stream dari satu perangkat ke perangkat lain. Prosesnya menyalurkan tersebut dikirim lewat sinyal analog dari jaringan telepon. 3. Media pengirim atau sistem transmisi. Ada juga yang disebut sebagai sistem transmisi, yakni media yang fungsinya membawa sinyal dari sumber transmitter menuju penerima. Tugas sistem transmisi secara khusus yakni mengirimkan data sekaligus informasi ke sumber penerima. Bentuk dari sistem transmisi sebuah jalur yang sangat beragam, ada yang tunggal dan ada yang cukup kompleks. Jalur tunggal hanya perlu melewati satu jaringan, sedangkan lewat jalur kompleks memiliki beberapa rangkaian sistem tertentu. Ada beberapa contoh sistem transmisi yakni supermedia, wireless media, dan optical media. 4. Penerima. Komponen penting selanjutnya adalah perangkat yang dimiliki oleh penerima data atau informasi. Perangkat tersebut berfungsi untuk menerima sinyal yang telah dikirimkan oleh sistem transmisi. Proses penerimaan tidak dilakukan secara langsung karena melalui tahap seperti saat proses transmitter sedang bekerja. Contohnya yakni workstation. 5. Pengirim dan tujuan. Penerima sebenarnya tidak dapat menerima data tersebut secara langsung karena data masih perlu diubah ke bentuk sedia kala. Data terlebih dahulu diproses ulang sama seperti pada kinerja transmitter. Setelah data dapat dikembalikan bentuk awalnya seperti sebelum dikirim pada tahap awal, barulah data utuh bisa diterima dalam bentuk teks atau yang lainnya. Node jaringan. Node pada jaringan adalah mesin atau komputer yang menyediakan koneksi bagi user dalam kasus sirkuit switching atau merelay data user dalam kasus komunikasi data. Node dapat berupa customer node, switching node, transmission node, dan service node. Node juga dapat diklasifikasikan sebagai terminal, terminal CRT, PC, workstation, telepon, host, komputer besar atau workstation besar, multiple source atau concentrators,
Switch lokal memungkinkan fasilitas dan device yang terhubung untuk berkomunikasi secara langsung satu dengan yang lainnya. Switch tandem untuk interkoneksi antar node. Gateway peralatan untuk interkoneksi antar jaringan. Fungsi-fungsi jaringan komunikasi, fungsi dasar yang harus dilaksanakan oleh jaringan telekomunikasi. Switching untuk interkoneksi kanal, routing untuk memilih sebuah lintasan untuk persyaratan tertentu, flow control memperlambat atau menolak trafik, converse kecepatan dan kode, keamanan mencegah akses dari yang tidak berhak, backup mampu bereaksi terhadap kegagalan, monitoring kegagalan, trafik, akuntabilitas, internetworking untuk menyediakan komunikasi dengan dan melalui jaringan lain, manajemen jaringan untuk memanage resource jaringan. Klasifikasi jaringan. Node jaringan mempunyai berbagai nama yang berbeda. Data Circuit Terminating Equipment, Interface Message Processor, Switch, jaringan telepon, router, LAN, dan yang lain-lain. Peralatan user biasa disebut Data Terminal Equipment, terminal, telepon, HAS, PC, workstation, dan lain-lain. Macam-macam topologi jaringan. Topologi bus. Topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubung komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal dan pada akhir kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Karakteristik topologi bus. Node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Sangat sederhana dalam instalasi, sangat ekonomis dalam biaya. Paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel, tidak diperlukan hub. Yang banyak diperlukan adalah T-konektor pada setiap Ethernet card. Problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak dapat berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Topologi star sama seperti lambang bintang yang biasanya dibuat. Topologi ini memiliki node inti tengah yang disambungkan ke node lainnya. Karakteristik node berkomunikasi langsung dengan konsentrator hub. Bila setiap paket data yang dikirim konsentrator hub kemudian di-broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak, misalnya pemakai hubungan 32 port, maka kinerja jaringan akan semakin turun. Sangat mudah dikembangkan jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. Topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan untuk memiliki performa tinggi. Jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitive seperti video dan audio, atau ketika performa dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah banyak. Pada topologi cincin, masing-masing titik node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal sepanjang sirkulasinya. Antara masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya. Proses penerima dan meneruskannya sinyal data ini dibantu oleh token. Karakteristik topologi ring. Node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Paket-paket data mengalir dalam satu arah ke kiri atau ke kanan sehingga collision dapat dihindarkan. Problem yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu jika salah satu node rusak, maka seluruh node tidak akan berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Tipe kabel yang digunakan biasanya UTP atau patch kabel. Circuit switching. Sirkuit fisik dibangun di antara titik-titik ujung yang berkomunikasi, lintasan dedicated, selama durasi percakapan. Setelah dibangun, sinyal data bidireksional dapat mengalir secara kontinu. Kualitas lintasan dedicated dijamin selama durasi panggilan. 3 fase dalam life cycle suatu koneksi: pembangunan sirkuit, transfer data, penutupan sirkuit. Jika sirkuit tidak tersedia, sinyal sibuk, delay untuk membangun sirkuit relatif besar. Contoh jaringan telepon atau ISDN. Circuit switching. Untuk transmisi data, komunikasi biasanya dilakukan dengan cara melalui transmisi data dari sumber ke tujuan melalui simpul-simpul jaringan switching perantara. Simpul switching bertujuan menyediakan fasilitas switching yang akan memindahkan data dari simpul ke simpul sampai mencapai tujuan.
Ujung perangkat yang ingin melakukan komunikasi tersebut stasiun. Stasiun bisa berupa komputer, terminal telepon, atau perangkat komunikasi lainnya. Sedangkan perangkat yang tujuannya menyediakan komunikasi disebut simpul. Simpul-simpul saling berhubungan melalui jalur transmisi. Masing-masing stasiun terhubung ke sebuah simpul dan kumpulan simpul-simpul itulah yang disebut sebagai jaringan komunikasi. Simpul yang hanya terhubung dengan simpul lain tugasnya hanya untuk switching data secara internal ke jaringan, sedangkan yang terhubung ke stasiun atau lebih fungsinya selain menerima data juga sekaligus mengirimkannya ke stasiun yang terhubung. Jalur simpul-simpul biasanya dimultipleksikan baik dengan menggunakan frekuensi division multiplexing (FDM) maupun time division multiplexing (TDM). Tidak ada saluran langsung di antara sepasang simpul, sehingga diharapkan selalu memiliki lebih dari satu jalur diperpanjang jaringan untuk tiap pasangan stasiun untuk mempertahankan reliabilitas jaringan. Paket switching, sebuah metode yang digunakan untuk memindahkan data dalam jaringan internet. Dalam packet switching, seluruh paket data yang dikirim dari sebuah node akan dipecah menjadi beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keterangan mengenai asal dan tujuan dari paket data tersebut. Hal ini memungkinkan sejumlah besar potongan-potongan data dari berbagai sumber dikirimkan secara bersamaan melalui saluran yang sama untuk kemudian diurut dan diarahkan ke rute yang berbeda melalui router. Paket switching tidak mempergunakan kapasitas transmisi yang melewati jaringan. Data dikirim keluar dengan menggunakan rangkaian potongan-potongan kecil secara berurutan yang disebut paket. Masing-masing paket melewati jaringan dari suatu titik ke titik lain dari sumber ke tujuan. Pada setiap titik, seluruh paket diterima, disimpan dengan cepat, dan ditransmisikan ke titik berikutnya. Fungsi utama dari jaringan paket switching adalah penerima paket dari stasiun pengirim untuk diteruskan ke stasiun penerima. Penggunaan paket switching mempunyai keuntungan dibandingkan dengan penggunaan sirkuit switching, antara lain efisien jalur lebih besar karena hubungan antar node dapat menggunakan jalur yang dipakai secara bersamaan secara dinamis tergantung banyaknya paket yang dikirim. Bisa mengatasi permasalahan data rate yang berbeda antar dua jenis jaringan yang berbeda data rate-nya. Saat beban lalu lintas meningkat pada model sirkuit switching, beberapa pesan yang akan ditransferkan dikenai pemblokiran. Transmisi baru dapat dilakukan apabila beban lalu lintas mulai menurun. Sedangkan pada model paket switching, paket tetap bisa dikirimkan tetapi akan lambat sampai ke tujuan. Pengiriman data dilakukan berdasarkan prioritas data. Jadi dalam suatu antrian paket yang akan dikirim, sebuah paket dapat diberi prioritas lebih tinggi untuk dikirim dibandingkan paket yang lain. Dalam hal ini, prioritas yang lebih tinggi akan mempunyai delivery delay yang lebih kecil dibandingkan paket dengan prioritas yang lebih rendah.